Alkitab tidak pernah ada yang berkontradiksi. Alkitab tidak ada yang pernah saling bertentangan. Ayat manapun. Bahkan Alkitab tidak pernah apalagi dipalsukan atau diubah-ubah. Yang ada adalah Alkitab ditulis dengan konteks yang berbeda. Sama seperti misalkan ya, saya nih Sobat Sarungpun, orang Indonesia. Kemudian saya tugas ke Amerika. Ya. Kemudian tiba-tiba di jam 12 siang saya merasa lapar. Wajar saya merasa lapar. Kemudian saya menjumpai seorang pedagang hotdog, ya kan? Kemudian saya beli dan saya makan jam 12 siang. Saya makan hotdog gitu di Amerika. Kemudian saya pulang ke rumah di Amerika ya. Kemudian saat saya di rumah, saya masih merasakan lapar. Saya melihat di sana ada beras dan juga lauk pauknya. Kemudian saya masak. Akhirnya saya makan lagi jam 2 siang. Pertanyaan saya, kalau saya disuruh bikin laporan, ditanya, jam berapa saya makan siang? Apa yang harus saya jawab? Apakah jam 12 siang atau jam 2 siang? Sobat Sarungpun, saya percaya bahwa Alkitab yang kita punya atau kitab suci yang kita pegang itu juga merupakan karya tangan manusia, ya. Jadi bukan karya Allah saja, tetapi juga melibatkan tangan manusia, ya. Sehingga meskipun Alkitab yang saya punya, meskipun kitab suci yang Anda punya itu hari ini sobek, hari ini tercoret-coret gitu ya. Besoknya pun tetap akan sobek, tetap akan dalam keadaan tercoret-coret ya. Ini kita bicara di luar mujizat Tuhan ya. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena memang saya tidak percaya bahwa Alkitab itu adalah buku yang ajaib turun dari langit gitu ya. Tidak, tapi melewati proses-proses juga yang namanya proses duniawi ya. Meskipun Alkitab itu merupakan diilhamkan oleh Roh Kudus, oleh Allah ya Sobat Sarungpun. Nah, apa poinnya? Ya, poinnya adalah saya ingin menjawab para polemikus yang seringkali bilang bahwa Alkitab orang Kristen itu sudah dipalsukan, sudah diubah-ubah, gitu ya. Buktinya kok tidak lagi menggunakan bahasa aslinya, ya, harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak dan sebagainya macamnya. Berarti sudah tidak murni lagi, sudah tidak asli lagi. Bicara tentang Alkitab ya yang kita punya, ya yang saat ini kita punya, tentu itu tidak tiba-tiba jadi seperti saat ini, ya. Harus melalui proses yang panjang dulu, ya. Jadi singkatnya dulu itu Alkitab belum tersusun rapi seperti saat ini. Ya harus melewati ketika itu ditulis di dalam sebuah daun yang dikenal dengan papirus ya. Misalkan papirus A itu memuat tulisan-tulisan tentang Mazmur pasal 1 sampai 2. Nanti papirus yang B memuat tentang kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan 2. Jadi tidak disusun rapi seperti saat ini. Ya barulah kemudian dibukukan, disusun rapi seperti saat ini. Itu pun melalui proses yang panjang, ratusan tahun, beribu-ribu tahun sebesar pun. Ya, jadi bayangkan kalau kita saat ini saja Alkitab yang kita pegang, yang kita simpan, yang kita jaga itu saja masih bisa terkena air, masih bisa rusak, apalagi papirus ketika itu, apalagi lembaran-lembaran kuno yang ketika itu sudah berusia ribuan tahun, pasti akan mengalami juga kerusakan, akan mengalami juga kehilangan, ya. Tapi ajaibnya kalau kita lihat Alkitab yang dimiliki oleh umat Kristen yang kita pegang saat ini itu tidak kekurangan apapun. Itu sudah lengkap. Bahwa apakah artinya nanti ada papirus yang kurang yang mesti ditambahkan ke Alkitab yang bisa ditambahkan ke dalam Alkitab kalau misalkan ditemukan nanti temuan-temuan baru lagi gitu ya. Bisa saja. Tapi toh buat apa juga ditambahkan ke dalam Alkitab? Ya.
Karena toh tidak akan mempengaruhi iman Kristen. Iman Kristen sudah final, sudah mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah mati dan sudah bangkit ya untuk menebus dosa manusia. Itulah inti berita dari Alkitab ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, sobat sarang pun, kalau ada yang bilang bahwa Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab sudah diubah-ubah, maka memang satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan menguji apple to apple. Jadi nggak bisa kita ambil Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, kita uji dengan sumber-sumber kuno yang tulisannya itu kan tulisan-tulisan Arab, tulisan-tulisan Yunani, kan nggak bisa. Jadi kita harus terjemahkan dulu Alkitab LAI-nya ke dalam terjemahan bahasa Ibrani atau Yunani. Kemudian nanti kita bandingkan dengan sumber-sumber pertama, ya ada yang berbahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Apakah masih ada ya sumber-sumber pertama atau Alkitab tertua saat ini? Kalau Sobat Sarung pun masih ragu, Sobat Sarung pun bisa cek ya di Google, kalian searching, akan ditemukan yang namanya manuskrip-manuskrip tua yang nantinya kemudian disusun menjadi Alkitab saat ini. Ya, saya sebutkan saja beberapa contohnya. Ada yang namanya Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, ya, kemudian ada Codex Leningrad, Codex Aleppo dan lain sebagainya macamnya, ya. Nah, apa sih itu kodeks? Ya, kodeks itu merupakan bagian dari manuskrip. Jadi kodeks itu adalah sumber pustaka, sumber tertua, ya, salinan dari tulisan-tulisan saksi perjalanan Alkitab dahulu, ya. Misalkan tadi saya sebutkan ada Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus ini adalah kodeks paling tua, ya. Kodeks perjanjian lama paling tua yang ada, ya, Sobat Sarung pun. Nah, kodeks ini berbentuk biasanya adalah potongan-potongan papirus maupun juga lembaran-lembaran kuno, gitu ya, Sobat Sarung pun. Ini masih terus ditemukan sampai saat ini, ya. Ada juga namanya gulungan laut mati, masih terus ditemukan penemuan-penemuan baru. Terutama ada kodeks yang khusus menulis tentang perjanjian baru, ya. Itu bisa berbentuk papirus dengan ditandai dengan nomor-nomor tertentu atau kode tertentu. Misalkan ada P19 untuk Injil Matius 10 sampai 11, dan juga P5 untuk Injil Yohanes, gitu ya, Sobat Sarung pun. Nah, artinya Sobat Sarung pun, ketika ada penemuan-penemuan baru, gitu ya, itu membuktikan bahwa sekalipun memang Alkitab ini tulisan manusia, ya, dan Alkitab ini, teks-teks kuno ini bisa rusak karena sudah berusia ribuan tahun, tapi toh masih ditemukan, ya, sampai saat ini. Ada namanya lembaran-lembaran kuno, papirus, kodeks-kodeks tadi. Itu membuktikan sebenarnya bahwa betapa besar kuasa Allah. Karena dia masih memelihara perkamen-perkamen, dia masih memelihara manuskrip-manuskrip kuno, ya. Bisa saja manuskrip-manuskrip itu sudah hancur, sudah rusak, tapi Allah masih memelihara itu. Allah masih mengizinkan kita menemukan manuskrip-manuskrip kuno, ya, gulungan-gulungan laut mati yang kuno, Sobat Sarung pun. Jadi kalau kita ingin membandingkan Alkitab kita yang kita pegang saat ini, ya bandingkanlah dengan kodeks, ya. Khusus untuk perjanjian lama ada yang dikenal dengan namanya Kodeks Aleppo dan Kodeks Leningrad, ya. Nah, Kodeks Aleppo dan Leningrad ini termasuk bagian dari teks Masoret, ya. Apa itu teks Masoret? Ya, teks Masoret ini teks yang masih mempertahankan bahasa Ibrani, bahasa asli, ya, karena khusus untuk perjanjian lama. Sedangkan ada yang namanya kodeks yang juga menulis perjanjian baru selain dari perjanjian lama, yaitu adalah Kodeks Vaticanus, Sinaiticus, ya. Nah, mereka sudah menerjemahkan perjanjian lamanya ke dalam bahasa Yunani, sehingga disebutlah nanti dengan teks Septuaginta, ya. Nah, mereka sudah memakai bahasa Yunani di sana. Jadi tidak lagi mempertahankan bahasa asli Ibrani. Mereka sudah membawa ke dalam konteks bahasa Yunani, meskipun mereka masih mempertahankan makna aslinya. Nah, jadi seperti ini kira-kira urutan sampai kita pegang Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia yang saat ini kita punya, ya, Sobat Sarung pun. Jadi pertama tentu saja karena tadi kita mengenal yang namanya kodeks atau manuskrip kuno, gitu ya, Sobat Sarung pun, sehingga kita tahu bahwa awal mulanya itu ditulis dengan bahasa Ibrani kuno, ya. Setelah itu diterjemahkan ke dalam Ibrani lebih modern, ya, yang biasanya itu digunakan oleh orang-orang Ibrani saat ini, gitu, Sobat Sarung pun. Nah, setelah itu bercabang menjadi 2 cabang, ya.
Ada satu yang diterjemahkan menjadi teks berbahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta, ya. Satu lagi juga dibukukan atau dipertahankan menjadi teks Masoret, ya. Jadi bahasa Ibrani tetap dipertahankan, ya, oleh teks Masoret ini. Nah, Sobat Sarung pun dari dua ini kemudian nanti dibukukan menjadi masing-masing dua buku, yaitu yang masih atau yang mencatat tentang Perjanjian Lama dibukukan menjadi Alkitab Ibrani atau disebut dengan Biblia Hebraika karya Kittel, ya. Setelah itu nanti yang bahasa Yunaninya dibukukan kembali dengan yang namanya Novum Testamentum Graece, ya. Itu adalah buku yang bertuliskan tentang Perjanjian Baru berbahasa Yunani. Nah, dari dua buku itu kemudian nanti disatukan oleh LAI menjadi diterjemahkan menjadi Alkitab yang kita pegang saat ini, Alkitab yang dari Lembaga Alkitab Indonesia, ya, yang berbahasa Indonesia tentu saja. Jadi sudah cukup lengkap, ya, Sobat Sarung pun sudah sangat lengkap Alkitab yang kita pegang saat ini, ya. Apalagi kalau kalian itu memakai gadget, ya, memakai handphone, kalian download begitu, nanti kalian akan bisa temukan bahasa-bahasa Yunani, bahasa Ibrani yang itu diambil dari baik teks Masoret maupun teks Septuaginta yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kenapa sih harus diterjemahkan ke bahasa Yunani? Ada salah seorang yang bertanya kepada saya seperti itu. Ya, jawabannya jelas karena ketika itu bahasa Yunani dipakai menjadi bahasa dunia, bahasa internasional. Ya, jadi seperti bahasa kedua lah. Kalau kita saat ini bahasa Indonesia, kemudian kita juga pakai bahasa Inggris, bahasa umum lah bahasa Inggris saat ini, ya. Apalagi ketika itu orang-orang sudah sangat paham, sudah sangat fasih dengan bahasa Yunani, ya. Sehingga orang-orang yang bukan orang Ibrani, bukan orang Yahudi, ya, akan mudah untuk membaca kitab Perjanjian Lama karena sudah terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, tapi permasalahannya seperti yang sudah saya singgung tadi, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ini memiliki perbedaan, ya, perbedaan. Sehingga memang seringkali ini dimanfaatkan oleh polemikus begitu, ya, ketika menemukan ayat yang kelihatannya kontradiktif, yang saling bertentangan, ya, itu mereka akan bilang, kenapa berarti Alkitab sudah dipalsukan, ya. Ini tidak sama artinya, ini berlainan maknanya, gitu, ya. Padahal mereka tidak tahu tentang sejarah pembuatan Alkitabnya, ya. Nah, mereka juga tidak tahu konteksnya, itu masalahnya, ya. Karena di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan yang namanya bahasa tersurat dan juga bahasa tersirat. Ya, misalkan kata makan. Di dalam bahasa Ibrani tidak hanya persoalan makanan yang masuk ke dalam mulut, tapi ada juga makna tersiratnya. Ya, bagaimana caranya ketika makan, itu ada semua di dalam satu kata makan. Ya, apakah misalkan dengan cara disendok atau dengan menggunakan tangan, itu di dalam satu kata makan. Beda dengan bahasa Yunani. Bahasa Yunani maupun bahasa-bahasa yang lain itu mengenal kata makan. Di dalam bahasa Ibrani itu ya biasa saja, makan, terjemahkan menjadi ya makan saja, makanan yang masuk ke dalam mulut, ya. Itu contoh, Sobat Sarung. Sehingga ketika tadi kita kenal namanya teks Septuaginta yang menerjemahkan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, tentu saja itu kehilangan makna tersiratnya, ya. Dan kalaupun mereka mau mempertahankan bahasa tersiratnya, mereka harus tambahkan dengan bahasa Yunaninya sendiri, bahasa mereka sendiri, sehingga konteksnya sudah bukan lagi konteks Ibrani tapi konteks Yunani. Tapi tentu itu tidak mengubah esensi dari kata itu, ya. Ya, makan tetap makan, ya, Sobat Sarung pun. Orang kalau makan ya kenyang, itu esensinya, ya. Tidak orang makan lalu kelaparan, bukan seperti itu kan, ya. Nah, jadi disitulah letak perbedaannya, sedikit perbedaan, Sobat Sarung pun. Nah, tetapi sekali lagi Alkitab LAI yang kita pegang itu sudah sangat baik, memasukkan baik teks Masoret maupun teks Septuagintanya, ya. Sehingga kalau kita lihat kasus 2 Raja-Raja 8 ayat 26, di situ kita mengetahui tentang kisah Ahazia yang diangkat menjadi raja pada usia 22 tahun. Ya, kisah ini tidak hanya di dalam 2 Raja-Raja 8 ayat 26 saja, tetapi juga ditulis di dalam 2 Tawarik 22 ayat 2. Tapi di sana perbedaannya ditulis bahwa ketika Ahazia menjadi raja berumur 42 tahun. Nah, ini ya pernah ditanyakan oleh polemikus-polemikus non-Kristen kepada salah seorang Kristen. Saya temukan videonya di YouTube dan tidak bisa menjawab, ya. Karena tidak tahu sejarahnya seperti apa, tidak tahu bagaimana kepenulisan Alkitab, perjalanannya.
ya. Nah, jadi seperti ini Sobat Sarungkun, kalau kita boleh sama-sama belajar di dalam teks Masoretnya, yaitu Aleppo Codex ya, dan juga terjemahan baru, itu ditulis usia Ahazia itu 42 tahun. Nanti saya sertakan screenshotnya ya, saya sertakan screenshotnya. Tetapi di dalam teks Septuaginta Yunaninya itu ditulis usianya 22 tahun. Ya. Makanya di dua raja-raja tadi ditulis usianya Ahazia 22 tahun karena dua raja-raja 8 ayat 26 itu menggunakan konteks Septuaginta atau konteks Yunani, ya, yang sudah menerjemahkan bahasa Ibrani ke Yunani, ya, kemudian nanti terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia, ya. Nah, maka yang mana usia Ahazia sebenarnya? Apakah 22 tahun atau 42 tahun? Ya, ternyata jawabannya adalah dua-duanya benar. Kok bisa dua-duanya benar, Sobat Sarungkun? Nah, di sini kita harus belajar yang namanya konteks. Kalau di dalam terjemahan teks Masoretika, ya, yang masih mempertahankan bahasa Ibrani tadi, ya, kata usia seorang raja itu bukan hanya bisa diukur dari usia saat dia menjadi raja saja, tetapi juga bisa di usia tahta kerajaannya. Saat itu tahta kerajaan Israel. Ya, jadi setelah diselidiki, memang usia Ahazia yang sebenarnya adalah ketika itu 22 tahun. Namun, karena ini kita bicara tentang bahasa Ibrani yang asli, teks Masoretnya, ya, sehingga harus ditambah dengan usia tahta kerajaan Israel sampai dengan Raja Asia itu naik tahta. Ya, jadi ditulislah usia Ahazia sehingga berumur 42 tahun. Sah, tidak salah karena menurut konteks Ibrani, usia raja itu bisa ditulis demikian. Tetapi dalam konteks Yunani berbeda lagi. Ya, orang Yunani bilang usia orang atau umur orang ya pure, ya, umur raja yaitu ketika dia berumur ketika dia naik ke tahta, yaitu 22 tahun usia Ahazia. Ya, jadi di dalam 2 Tawarik 22 ayat 2 itu kenapa ditulis usianya Ahazia itu 42 tahun? Karena diterjemahkan dari teks Masoret, ya, masih mempertahankan bahasa asli Ibrani. Sedangkan di dalam 2 Tawarik itu sudah diterjemahkan ke teks Septuaginta, ya, sehingga ditulis apa adanya. Usia Ahazia ya 22 tahun. Tidak usah ditambah dengan usia tahta kerajaan. Ini sama seperti misalkan ya, saya nih Sobat Sarungkun, orang Indonesia. Kemudian saya tugas ke Amerika, ya. Kemudian tiba-tiba di jam 12 siang saya merasa lapar. Wajar saya merasa lapar, kemudian saya menjumpai seorang pedagang hotdog, ya kan. Kemudian saya beli dan saya makan jam 12 siang. Saya makan hotdog gitu. Di Amerika. Kemudian saya pulang ke rumah di Amerika ya. Kemudian saat saya di rumah, saya masih merasakan lapar. Saya melihat di sana ada beras dan juga lauk paukah. Kemudian saya masak, akhirnya saya makan lagi jam 2 siang. Pertanyaan saya, kalau saya disuruh bikin laporan, ditanya, jam berapa saya makan siang? Apa yang harus saya jawab? Apakah jam 12 siang atau jam 2 siang? Maka jawabannya adalah bisa kedua-duanya. Bisa saya jawab jam 12 siang, betul. Karena konteks orang Amerika, makan itu tidak harus makan nasi. Makan hotdog 1 biji juga sudah makan siang. Dan tidak usah harus di rumah, di jalan, di kantor, dimanapun itu sudah makan siang. Tetapi konteksnya orang Indonesia, perutnya orang Indonesia itu bilang makan siang itu ya harus dengan nasi. Dengan lauk pauk itu baru makan siang. Sehingga saya harus bilang jam 2 saya baru makan siang. Tapi apakah jam 2 siang itu salah? Yang benar jam 12? Enggak. Kedua-duanya benar. Inilah yang dimaksud dengan perbedaan konteks, perbedaan sudut pandang. Tetapi kedua-duanya benar. Jadi kesimpulan saya adalah Alkitab tidak pernah ada yang berkontradiksi. Alkitab tidak ada yang pernah saling bertentangan. Ayat manapun. Bahkan Alkitab tidak pernah apalagi dipalsukan atau diubah-ubah. Yang ada adalah Alkitab ditulis dengan konteks yang berbeda. Baik konteks Ibrani maupun konteks Yunani. Tetapi tanpa mengubah esensinya. Ya, sekali lagi tanpa mengubah esensi atau isi atau inti maknanya. Ya. Apalagi kalau Sobat Sarungkun itu mau belajar, ya, tidak menelan mentah-mentah seperti itu saja, ya. Jadi yang harus Sobat Sarungkun atau polemikus lakukan sebenarnya adalah memahami, belajar
konteks Alkitab saat itu. Bukan Alkitab yang dipaksa untuk memahami konteks kita, bukan. Ya, karena berbahaya memaksa Alkitab untuk memahami konteks kita. Ya, maka akan timbul namanya penyesatan. Disitulah timbul namanya memasukkan ayat-ayat Alkitab. Nah, inilah yang dibuat atau yang terus dilakukan oleh para polemikus-polemikus non-Kristen yang terus menyerang iman Kristen. Mereka coba, ya, mereka paksakan Alkitab untuk memahami konteks mereka. Saya butuh ayat ini untuk menyerang iman Kristen. Saya butuh ayat Alkitab ini untuk, ya, ditabrakkan dengan ayat yang lain supaya nanti seolah-olah iman Kristen itu salah, Alkitab itu dipalsukan. Nah, itulah yang disebut dengan memasukkan ayat Alkitab. Jadi sebenarnya siapa yang memasukkan ayat Alkitab? Apakah orang Kristen atau orang-orang yang selama ini menuduh bahwa Alkitab itu dipalsukan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab, ya. Nah, inilah yang harus ditanyakan kepada kalian, ya, polemikus-polemikus non-Kristen yang terus saja menyerang iman kekristenan. Tapi bagi kita orang Kristen tetaplah untuk teguh terus, ya, tetaplah untuk terus belajar tentang Alkitab, dan semoga ini boleh menguatkan iman kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.